Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pertama perlu kita bersyukur kepada Tuhan karena penyelenggaraan sekolah Pamong yang diadakan mulai tanggal 5 November sampai dengan 17 Desember sudah berakhir. Dan kami berterima kasih atas peran serta partisipan yang bisa mengikuti acara itu. Menurut catatan ada 684 peserta, dan itu dari 177 jemaat di GKJW tercatat 90% tingkat kehadirannya. Sekolah Pamong yang pertama ini digelar dengan beberapa tema, yaitu spiritual Pamong dengan tugas Lexio Divina dan jeda doa harian, kemudian kreativitas dengan tugas video kreativitas, kemudian tema penyampaian firman pada anak dengan tugas video full ibadah, dan yang terakhir gereja ramah anak dengan tugas rembuk anak. Nah, belajar dari apa yang sudah diikuti bersama melalui workshop sekolah Pamong ini, maka catatan-catatan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pelayanan pada anak harus menjadi prioritas selain dari pelayanan dewasa, karena anak adalah generasi penerus gereja. Catatan kedua, para Pamong harus mendapat pendampingan dan pelatihan yang mengarah pada standarisasi pelayanan pada anak secara holistik. Yang ketiga, diharapkan sekolah Pamong ini akan terus diadakan dengan metode yang menyesuaikan dengan situasi pada saat ini. Sekolah Pamong merupakan bagian dari pembinaan yang tidak sekedar pembinaan. 40% materi dan 60% itu ada tugas-tugas. Dan dari sini Pamong diharapkan untuk dapat bertumbuh mengarah pada pelayanan-pelayanan Kristus. Sekali lagi atas nama Pelayan Harian Majelis Agung kami menyampaikan terima kasih dan selamat bagi para Pamong yang sudah menjadi partisipan dalam sekolah Pamong yang pertama ini di gelombang pertama. Kami berharap untuk selanjutnya panjenengan juga tetap berpartisipasi pada sekolah Pamong tahap yang kedua. Demikian, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami yang setinggi-tingginya pada seluruh jemaat yang sudah mengirim utusannya untuk mengikuti sekolah Pamong. Sukses untuk kita semua. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita patut bersukacita dan juga bersyukur pada Tuhan karena sekolah Pamong dari tanggal 5 November sampai 17 Desember telah selesai. Walaupun selesai dalam program, tetapi diharapkan semangat melayani tidak selesai. Terlebih lagi dalam tengah pandemi ini, kita bersama-sama ditempa, wajah persekutuan kita sama-sama ditempa untuk bisa beradaptasi di era teknologi dan juga pandemi ini. Nah, terlebih lagi Pamong perlu mendapat pembinaan yang tidak hanya sekedar mendengarkan tapi juga berproses diri. Oleh karena itu, pembinaan Pamong kali ini itu namanya adalah Sekolah Pamong. Oke. Sekolah Pamong. Dan di balik sekolah Pamong ini sebenarnya menjadi selain tema-tema, ada 4 tema, yakni spiritualitas, ada juga tentang tentang kreativitas, dan juga yang ketiga adalah penyampaian firman pada anak, dan yang keempat adalah mengenai gereja ramah anak. Dari 4 hal ini, bahwa sekolah Pamong, kami bersama-sama dengan Pamong-Pamong lainnya dan juga para narasumber bersama-sama berproses diri untuk mewujudkan pelayanan anak yang baik. Nah, kira-kira menurut Bapak Pendeta Hardian, dari latar belakang pembinaan yang kadang-kadang hanya mendengarkan begitu, tapi sekarang ternyata ada tugas, ada bagian proses diri, sebenarnya Pamong ini mau diarahkan kemana, Pak? Baik, itu hal yang menarik. Jadi
Pak Musa, kita sadar, kita tahu, kita mengerti bahwa di dunia atlet misalnya, kalau kita bicara atlet atau di dunia terapi misalnya, atau creative in the form misalnya, hal-hal yang sifatnya kreatif, yang namanya latihan itu hal yang mendasar. Latihan praktek itu hal yang mendasar. Namun sayangnya ketika kita masuk ke dunia gereja, terkadang perkara latihan rohani, disiplin rohani ini tidak kita bangun dengan serius. Jadi arahnya kemana? Arahnya adalah mari kita menempa diri kita, mari bangun kerohanian kita, mari kemudian menguatkan spiritualitas kita dengan disiplin memberlakukan latihan rohani. Baca kitab suci, kemarin kan kita belajar bersama dengan metode Lectio Divina, kemudian silence gitu, untuk berjumpa dengan Tuhan, mengakrabi keheningan. Sebab bagaimana mungkin kita dapat mengajar anak ketika kita sendiri tidak rutin baca kitab suci gitu. Kan kita ngajari anak perkara kitab suci, tapi bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak perkara teologi yang baik dan benar ketika kita sendiri tidak paham tentang bagaimana cara berteologi yang baik dan benar, atau ketika kaitannya dengan spiritualitas, bagaimana kita menghidupi kehangatan relasi dengan Gusti melalui disiplin rohani. Kalau kita kemarin lihat dalam tabel setelah pretest kan juga ada post-test ya, ada tugas. Memang harus disadari bahwa ada pamong yang sama sekali nggak baca kitab suci gitu kan Pak? Iya betul. Bahkan ada juga yang nggak ngajar sama sekali gitu. Karena memang pandemi lalu diserahkan semuanya ke tayangan Majelis Agung. Oke. Tapi kemudian pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana dengan perhatian? Bagaimana dengan, sebab namanya pamong itu kan ngerengkuh sejatining sukmo. Salah satu karakter mendasar dari pamong adalah kesediaan untuk hadir, presence, kemudian listening, mendengarkan, dan pay attention, menghadirkan perhatian secara utuh. Oke, ini pandemi, tapi kemudian bagaimana dengan perhatian pamong terhadap anak? Maka itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar, yang walaupun kemudian kalau dikaitkan lebih lanjut dengan metode, kita bisa belajar metode apapun, kita bisa belajar gimmick apapun, kita bisa memiliki skill yang namun tanpa adanya perhatian maka semuanya itu useless, semuanya menjadi tidak berarti gitu Pak. Jadi itulah mengapa olah spiritualitas menjadi sebuah hal yang sangat mutlak bagi para pamong. Saya ingat Markus 2 ayat 22 Pak Musa. Anggur baru harus disimpan di kantong yang baru pula. Nah, maksudnya latihan rohani, praktis ini menciptakan kontainer, menciptakan wadah baru yang dapat mewadahi hadirnya perspektif yang segar, yang relevan bagi pamong. Itulah mengapa kemudian anjurannya adalah mari lanjutkan Lectio Divina, disiplin membaca Alkitab setiap hari, kemudian mengakrabi keheningan, silence gitu, supaya kemudian setiap kata, setiap tindakan yang hadir dari diri kita ini merupakan buah perjumpaan kita dengan Tuhan yang memang dalam prosesnya kita tempa secara mendalam. Iya, saya jadi ingat teorinya tentang habitus itu ya, yang pertama-tama merasa terpaksa karena belum pernah berexercise atau melatih diri tadi. Betul. Dan banyak juga yang merasa juga dibantu dengan proses spiritualitas itu tadi, tapi juga banyak juga yang mengeluh karena ini pembinaan kok ada tugasnya dan lain sebagainya. Padahal ya itu tadi, atlet saja punya latihan diri, psikoterapi atau lain sebagainya juga punya latihan diri. Betul, Pak Musa. Betapa pentingnya untuk melatih diri tadi. Disiplin rohani, betul. Artinya memang jika Pak Musa tadi mengungkapkan awalnya karena ada keterpanggilan melakukan hal yang baik, kalau nek sing ngajar iki aku tak ngajar, tapi kemudian dalam prosesnya inisial fase itu harus ditambahkan dengan kesediaan menempa diri secara serius. Dan salah satu kata kunci yang harus ditambahkan adalah mari menyadarinya. Awalnya mungkin terpaksa, tapi kemudian bagian berikutnya adalah mari menyadarinya supaya kita tidak terjebak pada namanya pola transaksi, Pak. Sebab spiritualitas ini perkara transformasi, bukan transaksi. Transaksi itu maksudnya gini, aku mau membaca kitab suci, tapi kemudian aku harus mendapatkan sesuatu. Aku mau belajar Lectio Divina dalam rangka supaya aku punya ilmu yang memadai, sehingga ketika aku mengajarkannya, mereka akan berdejak kagum dan sakti pamong kira, keren pamong kira gitu. Itu kan transaksional. Iya. Atau aku mau doa, aku mau rutin doa, tapi dalam rangka supaya keinginanku terwujud gitu. Nah, keinginan gak terwujud, ya gak usah doa wis.
Nek nggak mendapatkan apa-apa dari Lectio Divina, ya nggak usah dilakukan, itu transaksi. Sementara tentu semangat kita sejak awal ketika kita membangun spiritualitas adalah transformasi tadi. Perubahan yang menyeluruh, akal, budi, nalar, hati, perilaku, tindakan seluruhnya. Gitu Pak Musa. Betapa pentingnya spiritualitas dan juga disiplin rohani tadi itu mengarahkan pada kreativitas, mengarahkan juga bagaimana ya entahlah apa yang disebut sebagai gimmick atau metode penyampaian firman pada anak, dan juga tatanan organisasi dalam rangka kepekaan dan juga hadirnya pamong tadi. Betul. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin dalam pembinaan sekolah pamong ini kami juga banyak kendala dan juga kelemahan. Tetapi semangat untuk pembinaan pamong ke depan tetap akan berkelanjutan. Mungkin sekolah pamong telah berakhir, tetapi kreativitas dan semangat berpelayanan dan pengabdian seorang pamong tidak akan pernah berakhir. Di balik generasi gereja yang hebat, di balik generasi yang hebat, pastilah ada pamong yang dulu yang hebat-hebat pula. Nah, alangkah baiknya ke depan juga ada pembinaan atau sekolah-sekolah pamong yang lebih baik lagi metodenya dan juga dengan kondisi yang bisa menyesuaikan situasi pandemi. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Salam Patunggilan. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan panjenengan semua, pamong-pamong GKJW yang luar biasa. Terima kasih kalau kadang pamong semuanya sudah mengumpulkan tugas, khususnya untuk sesi 2 ini, yaitu sesi pamong dalam budaya. Dari karya-karya yang masuk, ternyata banyak sekali yang di luar ekspektasi saya gitu, sangat hebat, saya tidak menduga gitu ya. Nah, mungkin kalau yang penasaran seperti apa sih karyanya itu, tunggu saja nanti kalau karya-karya ini sudah di-upload di YouTube-nya GKJW ya. Nah, dari karya-karya itu ternyata bahwa pamong semuanya ini sudah sangat pintar gitu ya, sangat kreatif untuk memadukan budaya-budaya lokal kita, baik itu permainan, dongeng, ataupun hal-hal yang lain, untuk dijadikan cara atau dijadikan jembatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang menarik bagi anak-anak. Dan yang pasti bahwa budaya-budaya lokal itu bisa atau mempunyai mempunyai nilai-nilai karakter yang baik, yang sangat sejalan dengan nilai-nilai kekristenan. Juga ada yang agak unik gitu ya, mengajarkan tentang karakter itu secara langsung, misalnya dengan berbagi kepada saudara atau teman, misalnya seperti dalam budaya ater-ater yang mungkin masih dilakukan di beberapa daerah gitu ya di GKJW ini, sehingga kalau pada hari raya Natalan misalnya itu mengirimkan makanan ataupun sembako kepada saudara dan tetangga, dan itu tidak hanya kepada tetangga yang seiman, tetapi bisa jadi yang berbeda agama. Jadi ada nilai kerukunan juga di situ. Nah, hanya saja saya berharap mudah-mudahan ekspektasi saya salah. Ekspektasi apa itu? Yaitu bahwa saya selalu berpikir, mungkin senangnya obor-obor blarak, semangat kalau di awal gawe apa-apa itu apik, nek mergo arep dilombake iki kanggo tugas sekolah pamong online mesti digawe sing apik-apik, tapi nek mingguan apa ya tetap apik koyo ngono. Nah, mudah-mudahan perkiraan saya yang sedikit negatif ini mungkin keliru. Jadi panjenengan semua harus membuktikan bahwa saya keliru, bahwa panjenengan itu bisa bagus, bisa menyampaikan firman dengan menarik, tidak hanya untuk membuat tugas saja, tetapi setiap minggunya juga bisa membuat yang bagus, selalu cawisan begitu ya. Seperti ada juga yang mengirimkan video itu tentang cawisan. Ya, mudah-mudahan perkiraan saya yang sedikit negatif ini mungkin keliru. Jadi panjenengan semua harus membuktikan bahwa saya keliru, bahwa panjenengan itu bisa bagus, bisa menyampaikan firman dengan menarik, tidak hanya untuk membuat tugas saja, tetapi setiap minggunya juga bisa membuat yang bagus, selalu cawisan begitu ya. Seperti ada juga yang mengirimkan video itu tentang cawisan. Nah,
mudah-mudahan penjenengan itu akan menjadi seperti pesan terakhir saya ini ya. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis dadi pamong tenanan, aku mesti sregep cawisan temen ing peladosan. Saiki wis dadi kasunyatan, males repot kuwi dudu alasan, impian lan kasunyatan wis sejalan. Shalom, ya, sekolah pamong online sudah selesai dilaksanakan. Tetapi bagi saya sangat berkesan sekali satu hal yang jarang terjadi ya. Bagaimana seorang pamong tidak hanya dipilih oleh sebuah gereja, oleh sebuah organisasi gereja, tetapi saat mereka dipilih menjadi pamong, ada tanggung jawab yang besar, di mana mereka harus diperlengkapi untuk bisa menghandle anak-anak yang ada di gerejanya. Dengan sekolah pamong, saya yakin semua terberkati seperti saya. Tema-tema yang sangat-sangat berurutan dan memberkati. Contohnya nih, bagaimana seorang pamong dibangun dalam dirinya sendiri sebelum mereka mengajar. Spiritualitas pamong. Wah, perenungan tentang siapa diri saya di hadapan Tuhan. Ada juga kreatif dalam berbudaya dan penggunaan multimedia. Pamong-pamong harus upgrade, juga update tentang cara mengajar yang kreatif. Wah, di situ banyak contoh-contoh yang luar biasa dan beberapa pamong sangat diberkati di dalamnya. Bagaimana menggunakan teknologi ini untuk mengajar, bagaimana kreatif ini tidak hanya diketahui tetapi dipraktekkan dalam hidup dan pelayanan anak-anak di ibadah anak di gereja masing-masing. Demikian juga tentang bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Nah, pamong-pamong diberkati luar biasa, diajar bagaimana cara menyampaikan firman sesuai dengan jenjangnya. Nah, teman-teman dan kakak-kakak semua, sekolah pamong online GKJW sangat-sangat berkesan dan bermanfaat. Terutama saat masuk di sesi-sesi terakhir hak anak dan klaster GKJW menuju gereja yang ramah anak. Ini sesuatu yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Sungguh saya pribadi sebagai narasumber di multimedia sesi sangat-sangat berkesan dari mulai sesi awal sampai kepada akhirnya. Betapa pentingnya sebuah generasi yang harus dipersiapkan oleh semua pamong, gereja, majelis, dan semua organisasi atau lembaga yang terkait di dalamnya. Ingat bahwa kita dipilih, tidak hanya kita diam dipilih, tetapi kita akan berbuat sesuatu yang lebih lagi. Dan ingat juga bahwa jangan pernah dibatasi oleh minimnya kreativitas kakak-kakak semua. Karena Tuhan memberikan kita masing-masing talenta dan karunia yang berbeda-beda. Di sekolah pamong kita bisa membangun jejaring antar sesama pamong. Kita ketemu dari berbagai wilayah di Jawa khususnya. Nah, untuk itu pesan saya, menjadi seorang pamong harus tetap semangat, harus tetap punya daya kreativitas yang tinggi. Dan kreativitas juga diciptakan tidak hanya dari diri kita sendiri, tetapi dibangun dari lingkungan sekitar kita. Adakan pertemuan-pertemuan dengan pamong-pamong yang ada di gereja masing-masing. Dan saya yakin masing-masing dari tiap kita diperlengkapi dengan talenta yang berbeda. Ada main musik, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar berkreasi, ada yang pintar kreativitas, dan lain sebagainya. Dan pesan saya untuk kegiatan pamong seperti ini harus diadakan secara rutin dan konsisten. Karena apa? Gereja atau pamong membutuhkan support system mulai dari atas
sampai turun ke bawah. Dengan demikian, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Mulai dari pamong yang dipersiapkan, anak-anak yang dibangun imannya bertumbuh secara baik dan benar. Terima kasih atas terselenggaranya sekolah pamong ini. Wah, luar biasa, dan saya sangat berkesan dari pihak Pusat Majelis Agung mengadakan ini, dan momen-momen ke depan harus selalu diadakan. Terima kasih dan semangat Indonesia, semangat pamong GKJW di Jawa Timur khususnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Pamong GKJW adalah kesempatan yang membuat kita belajar banyak hal. Teman-teman Pamong di jemaat belajar tentang bagaimana melayani anak-anak dan bertumbuh bersama Tuhan. Kami sebagai pendamping juga belajar bertumbuh melalui pengalaman teman-teman. Mengetahui semangat para Pamong GKJW yang terus ingin belajar dan bertumbuh membuat kami sungguh bersyukur karena GKJW memiliki orang-orang yang punya hati penuh cinta mendampingi anak-anak sebagai generasi saat ini dan ke depan. Pamong GKJW yang mengikuti sekolah Pamong adalah gambaran bahwa anak-anak kita didampingi dengan penuh cinta dan semangat. Karena itu, mari terus melanjutkan semangat belajar. Mari menjadikan setiap pengalaman bersama dengan anak-anak di jemaat sebagai sekolah pamong kita, sekolah kehidupan. Supaya tidak hanya anak-anak yang bertumbuh dalam iman, tapi kita para pamong juga bertumbuh bersama anak-anak, menjadi semakin baik daripada hari-hari yang lalu. Para Pamong GKJW, teruslah semangat untuk melayani Tuhan, mendampingi anak-anak. Tuhan memberkati. Amin.